Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Sidik dengan NIM 211230127, merupakan mahasiswa semester genap di program studi manajemen logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait hasil analisa untuk tugas mata kuliah sistem logistik, yaitu dengan subtema Logistic Performance and Measurement, di mana pada hari ini saya akan memaparkan eh, hasil kajian saya dengan judul Performance Measurement and Control in Logistic Service Provider oleh Fajar Sidik 211230127. Nah, dengan agenda yaitu background, objective of the research, methodology, result, dan conclusion. Nah, hal yang melatar belakangi dilakukannya proses penelitian ini yaitu perencanaan merupakan satu proses delegasi terhadap sumber daya manusia yang ada pada suatu sistem di suatu waktu tertentu. Awal mulanya, perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan manual oleh sumber daya manusia. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, dengan berkembangnya sistem informasi mengambil alih banyak peran manusia. Akan tetapi, dalam prakteknya, perencanaan oleh sumber daya manusia masih memiliki peranan yang sangat besar. Dalam implementasi perencanaan yang baik im- secara implementasi sistem harus menggunakan proses dan evaluasi yang tepat agar mendapatkan perencanaan yang optimal. Penelitian ini mempertimbangkan implementasi indikator kinerja utama atau KPI sebagai peninjauan utama. KPI biasanya digunakan sebagai konteks akhir dari suatu proses kerja. Akan tetapi, dalam penelitian ini, KPI dijadikan sebagai rujukan dari metode pengukuran dalam perencanaan. Objektif dari penelitian ini yaitu meninjau indikator kinerja yang berpengaruh terhadap kinerja operasional pada penyedia layanan logistik atau 3PL. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan dua metode pendekatan, yaitu tinjauan pustaka dan wawancara terhadap ahli. Tinjauan hasil penelitian ini meninjau beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam pengukuran kinerja untuk proses perencanaan, serta hal yang mendasarinya. Di antaranya yaitu kinerja rantai pasok, kinerja manajemen, tingkat perencanaan, pengukuran terhadap nilai-nilai yang sulit terukur. Hasil penelitian ini eh, melakukan pengelompokan dengan membuat kerangka utama yang dijadikan objek penelitian dan evaluasi, di mana kerangka penilaian secara horizontal memisahkan sudut pandang antara internal dan eksternal, di mana dari sisi internal, sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang manajemen dan employee atau pekerja. Sedangkan dari sudut pandang eksternal, sudut pandang yang digunakan yaitu customer maupun society atau lingkungan. Sedangkan secara vertikal mengklasifikasikan target pengukuran yang dilakukan, yaitu secara jangka pendek dan jangka panjang. Adapun pengkajian atau pengembangan dari masing-masing klaster atau masing-masing bagian sebenarnya eh, cukup spesifik dan akan banyak sekali. Tetapi yang menjadi fokus dari pengembangan kerangka utama dari penelitian ini yaitu dari sisi aspek manajemen. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam suatu industri atau dalam suatu sistem bisnis tidak akan terlepas dari peranan kebijakan manajemen yang akan dilakukan pada level-level manajemen tertentu, di mana uh, pada studi case di sini yaitu fokus utama yaitu terhadap uh, empat komponen atau empat elemen utama, yaitu efektivitas, efisiensi, satisfaction, IT utilization, dan innovation.
seperti pada lingkaran merah yang tampil. Selanjutnya, selanjutnya yaitu penjabaran dari list cluster performance, di mana pada list cluster performance untuk sebagai indikator penilaian. Tabel 1 menunjukkan list cluster performance indikator untuk LSP atau Logistic Service Provider, di mana di sebelah kiri merupakan target utama atau list dari nilai-nilai atau point of view dari performance indikator, sedangkan nilai tengah yaitu parameter pengukuran atau metode pengukuran, dan sebelah kanan yaitu planning maupun goal dari performance indikator tersebut. Semisalnya yaitu untuk internal perspektif dari sisi management of view, efektivitas yaitu seperti peningkatan revenue yang dapat dilihat atau dihitung dari total jumlah dari order yang didapatkan, peningkatan profit, terus peningkatan kilometer per hari, peningkatan kapasitas utilisasi, terus peningkatan benefit per delivery. Nah, sedangkan untuk efisiensi yang diharapkan dari manajemen of view yaitu total distribusi cost, yaitu berkurangnya total distribusi cost yang dapat dilihat dari rata-rata menurunnya penggunaan bahan bakar per kilometer. Terus selanjutnya di antaranya yaitu overtime bonus yang menurun, inventory yang menurun, sedangkan labor utilization, adanya peningkatan labor utilization, yaitu dapat dihitung dari rata-rata delivery per planning time. Adanya penurunan rata-rata delivery replanning time atau perencanaan kembali proses pengiriman. Sedangkan dari sisi satisfaction yaitu adanya peningkatan dari sisi moral, motivasi dari masing-masing karyawan. Nah, hal ini bisa dilihat atau diukur dari contohnya semisal yaitu adanya penurunan dari customer complaint. Nah, sedangkan dari sisi IT dan innovation, manajemen of view mengharapkan yaitu biaya sistem informasi yang menurun, terus informasi availability yang meningkat, yaitu secara informasi didapatkan secara up to date, report secara real time, serta adanya penurunan dari IT training cost. Itu merupakan empat hal yang menjadi manajemen of view dari sisi internal perspektif. Nah, sedangkan internal perspektif lainnya yaitu dari sisi employees point of view, di mana karyawan atau driver itu mengharapkan adanya penurunan kilometer per trip, terus meningkatnya kondisi pekerjaan. Nah, salah satu cara untuk mengukur tersebut yaitu adanya penurunan jam kerja yang dilakukan oleh driver. Selanjutnya yaitu external perspektif, di mana seperti yang tadi diketahui bahwasanya pada kerangka tersebut external perspektif tersebut dibagi atas dua, yaitu dari sisi customer maupun dari sisi society. Dari sisi customer yaitu adanya penurunan biaya transportasi, adanya penurunan biaya asuransi, sedangkan serta adanya peningkatan keamanan dari sisi produk delivery mereka. Nah, sedangkan dari sisi society point of view mereka yaitu adanya penurunan emisi gas CO2 di udara, terus adanya penurunan recycle level yang
berdampak terhadap lingkungan masyarakat. Tabel 1 atau list of cluster performance indicator merupakan uh, indikator serta poin-poin serta cara-cara yang sudah dilakukan review secara literatur maupun secara interview terhadap para expert, di mana uh, pada tabel tersebut menampilkan poin-poin ataupun KPI yang dapat dilakukan dan yang dapat diukur dan yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh level uh, suatu manajemen untuk kedepannya bisa menjadikan planning mereka. Nah, kontribusi dari makalah ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menyajikan survei literatur tentang konsep indikator kinerja dalam logistik. Sedangkan yang kedua yaitu menyajikan kerangka kerja yang menangkap dinamika indikator kerja untuk logistik service provider atau LSP, termasuk daftar ekstensif indikator kinerja LSP itu sendiri. Source dari makalah ini yaitu Performance Measurement dan Control in Logistic Service Provider yang ditulis tahun 2005 oleh Elfriede Krauts dan Hans Monen dan disajikan